kutip pada satu orang lah, tapi saya nggak pasti, saya masih ada harapan lah seperti itu kan. Ternyata semalam ada keluar namanya yang menang, saya hanya di urutan cadangan nomor 5. Jadi ibaratnya pertanyaannya, apa tidak ada keistimewaan juara pertama ujian online di KPU? Dalam artian diduga ada orang dalam lah ini, Iya, Bu, ya? soalnya saya merasa pada saat wawancara ujian PPS itu semua pertanyaan bisa saya jawab, bahkan over pertanyaan, terutama soal batas-batas Kelurahan Beringin. Ya, harapan Saya bisa menjawab semua pertanyaan, tapi ya apa mereka sudah punya pesertanya atau mereka gimana? Kalau memang mereka sudah punya pesertanya, kenapa dibuat ujian? Kenapa dibuat wawancara? Kenapa nggak dilantik aja sekalian? Kan tidak ada yang komplain, tidak ada yang keberatan. Ibu dari kecamatan apa, Bu? Saya Kecamatan Medan Selayang. Kemarin ada berapa orang yang di Medan Selayang, Bu? Yang ujian itu 13, yang datang ujian 11, yang wawancara itu 9. Jadi yang dari 9 itu yang masuk cuma 1 gitu ya, Bu? 6, 3 6. cadangan, 3 yang masuk. Hmm. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa saya cadangan, padahal saya bisa menjawab semua pertanyaan. Iya, saya hanya mempertanyakan itu, kenapa nilai wawancara tidak di-share, tidak diumumkan. Dari segi mana mereka menilai, dari sudut mana, apakah etika, apakah jawaban, apakah dari segi pertanyaan mana yang membedakan kami atau mereka. Kalau mereka memang mencari berpengalaman, kenapa dibuat dan diterima yang belum berpengalaman? Harusnya kan yang berpengalaman semua diterima mereka. Kenapa yang belum berpengalaman diterima? Kalau memang mereka mencari berpengalaman, itu pertanyaannya. Jadi ya karena ada yang nasibnya serupa seperti saya. Awalnya saya tidak pengen komplain, anggap itu sebagai rezeki atau belum rezeki. Tapi banyak beberapa teman saya dari kelurahan lain seperti itu, nilai tertinggi tapi hanya dibuat cadangan, dan itu tidak mungkin loh mereka mengundurkan diri. Kata mereka nanti suatu saat itu nanti mendekati pemilihan umum banyak mengundurkan diri. Buat apa mengundurkan diri? Apa mereka melenceng dari tugas? Apakah tidak ada sanksi sama mereka? Karena gini, giliran capeknya nanti cadangan yang dinaikkan, giliran enak-enaknya mereka menikmati, ya kan? Harapannya nih apa, Bu? Harapannya ya untuk kedepannya, harapan saya itu jika memang diharuskan yang berpengalaman untuk anggota PPK dan PPS untuk si CAT saya peringkat 1 di Kelurahan di Kuara. Nah, namun dalam penetapan KPU Kota Medan yang dirilis hari Senin kemarin, nama saya urutan terakhir dan cadangan. Nah, jadi yang menjadi tanda tanya besar bagi kami yang sebagai peserta PPS, calon PPS, ada indikasi kecurangan di sini. Untuk apa KPU menyelenggarakan seleksi ujian tertulis, namun pada akhirnya di tingkat wawancara yang akan ditetapkan sebagai PPS terpilih. Nah, artinya kan, bagaimana kita mewujudkan 11 prinsip pemilu itu, jujur, bersih, kepastian hukum, kalau dalam proses penyelenggaraan seleksi panitia PPK atau PPS ini ada indikasi dugaan kecurangan di dalamnya. Apalagi saya mencoba untuk mempelajari PKPU nomor 8 tahun 2022, tidak ada kompetensi PPK untuk mewawancarai para calon PPS. Nah, terjadi di wawancara itu, saya rasa bukan hanya di kelurahan saya saja yang mewawancara itu adalah PPK. Nah, di mana kompetensi PPK? Tidak diatur dalam PKPU bahwasanya mereka mempunyai kompetensi dalam mewawancara itu. Apalagi PPK baru dilantik beberapa minggu yang lalu. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kemana komisioner yang selaku penentu dalam memilih siapa yang layak sebagai PPS terpilih? Oke. Ini Bapak dari kecamatan apa, Pak? Medan Helvetia, Kelurahan di Kuara. Berapa orang kemarin, Pak, yang wawancara? Nah, waktu pas pengumuman untuk ujian tertulis ada 10 orang, yang ikut ujian tertulis 5 orang, dan lulus ujian tertulis 5 orang,
dan dipilih untuk menjadi PPS terpilih setelah wawancara 5 orang. 3 orang urutan di bawah saya 3 dan 4 ya. Saya urutan pertama CAT menjadi urutan terakhir di penetapannya. Berarti dalam artian Bapak masih ikut nantinya? Proses pemilihan ini seleksi ini sudah selesai dan hari ini dilantik oleh KPU jam 1 dan itu yang kita harapkan, bahwasanya KPU memang harus integritas dalam hal seleksi ini. Kan kata Bapak tadi 5 yang keterima dari Kecamatan Medan Selayang. Apakah Bapak termasuk berarti ikut pelantikan nanti? Tidak, yang dilantik itu adalah urutan 1, 2, 3 setelah penetapan KPU. Foto aja, Bu. Oke.